Ya, oke pemirsa, setelah beberapa bulan terakhir ini ya, timnas Indonesia menjadi sorotan mungkin karena kebijakan naturalisasi. Nah, sekarang pembuktiannya nih, pastinya bagaimana Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kali ini tim Garuda akan melakoni ada 2 laga tandang untuk menghadapi Bahrain dan juga Tiongkok. Jadi pemirsa, skuad Merah Putih ini akan menjadi tamu ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober mendatang. Itu hari Kamis berarti ya. Dan sementara menghadapi Tiongkok akan berlangsung pada 15 Oktober 2024. Oke, ini dia bagaimana jadwal timnas Indonesia akan bermain ya, tanggal 10 Oktober jam 11 malam. Dan selanjutnya hari Selasa 15 Oktober jam 7 malam. Bisa dicatat nih biar pada nggak ketinggalan pertandingannya ya. Jadi kalau mau nobar juga bisa langsung ya. Betul, langsung aja nobar. Dan pemirsa, timnas Indonesia ini sudah tiba di Bahrain. Mereka kemudian langsung disambut oleh KBRI Bahrain setibanya di Bandara Internasional Bahrain pada Minggu waktu setempat. Kabarnya juga mereka sudah berlatih di sana ya. Nah, kita lihat ya, ini visualnya saat ketibaan mereka langsung di Bahrain dan juga langsung disambut. Jadi pemirsa, Duta Besar Indonesia untuk Bahrain, Ardi Hermawan, ini menyambut skuad yang dipimpin pelatih Sinteyong, yang mana timnas Indonesia langsung menggelar latihan perdana. Wow, jadi habis sampai langsung mereka latihan. Langsung tidak ada waktu untuk lengah sedikit pun ya. Latihan dulu terus. Dan juga pemirsa, ini untuk menghadapi tuan rumah Bahrain, latihan perdana timnas Garuda baru diikuti ada 15 orang pemain. Jadi 11 pemain yang berangkat dari Jakarta adalah pemain yang merumput di Liga 1. Sedangkan ada 4 pemain lainnya yang berkarir di Liga luar negeri. Misalnya ada Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan juga Tom Hay. Mereka ini berangkat dari negara tim mereka masing-masing ya, klub mereka masing-masing. Jadi total 15 pemain sudah berkumpul untuk mengikuti latihan ringan. Nah, pemirsa, pelatih Sinteyong menyatakan kalau kondisi fisik para pemain ini sudah dalam kondisi baik. Wow, jadi persiapannya harusnya sudah semakin maksimal ya. Udah sampai langsung latihan, fisiknya pun juga masih prima banget. Betul sekali, walaupun mereka habis mengikuti laga-laga di klub ya atau di liganya masing-masing. Dan ini juga pemirsa kita hadirkan ada posisi-posisi ya dari timnas Indonesia nanti untuk menghadapi Bahrain yang sudah beredar sejauh ini. Nama-nama di lini belakang. Kita mengenal nama-nama seperti Miss Hilgers ini yang baru saja naturalisasi ya. Terus ada Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prastio, dan juga sederet nama di lini belakang lainnya. Oke, kalau itu lini belakang tentunya tadi kami juga sudah menghadirkan sejumlah informasi untuk 27 pemain timnas Indonesia nih. Kalau untuk di tengah ada Tom Hay, kemudian ada Ivar Jenner, sedangkan di depan ini ada Egy Maulana. Oke, ini dia pemirsa para pahlawan sepak bola kita ya yang akan bertanding nanti. Nah pemirsa, masih terkait dengan latihan juga atau persiapan melawan Bahrain. Ini ada 12 pemain yang dijadwalkan akan bergabung, termasuk ada 2 pemain anyar, yakni Eliano Reinders dan juga Miss Hilgers. Nah, sedangkan kiper Martin Paes ini kemungkinan ya pemirsa menjadi pemain terakhir yang bergabung mengingat jadwalnya yang padat yang dijalani di Dallas FC di kompetisi MLS. Oke, dan mewarnai kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini apa nih ternyata beritanya? ada yang jadi kontroversi juga. Apa itu? Ya, soalnya Jess. visualnya kok kayak gini nih. Kenapa nih Marcelina? Ya, bicara soal naturalisasi dari 2 pemain diaspora Indonesia ya. Ini kan ada Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Mereka jadi sorotan dari salah satu media asing yaitu media Tiongkok. Informasinya media Tiongkok ini menilai proses naturalisasi dari kedua pemain itu disebut tidak sah karena pengambilan sumpahnya dilakukan di luar negeri yaitu di Brussels, Belgia. Nah, pemirsa, dalam artikelnya di media Tiongkok tersebut ini mengkritik keras proses naturalisasi Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders yang disebut-sebut tidak sesuai dengan prosedur nih Marcel. Dan ini didasari karena pengambilan sumpah kedua pemain keturunan Indonesia Belanda ini tidak dilakukan di Indonesia. Tadi sudah Anda sebutkan gitu. Oke, jadi media Tiongkok ini juga bahkan memberitakan bahwa Tiongkok atau negeri tirai bambu ini mereka akan lapor ke AFC
kalau Miss dan Eliano nantinya dimainkan dalam laga timnas Indonesia melawan Tiongkok. Oke, jadi mungkin menurut mereka itu tidak sah begitu ya. Padahal untuk keputusan naturalisasi ini juga sudah diketahui oleh FIFA dan juga bahkan sudah diterima. Oke, kalau FIFA sudah terima, lalu kalau ada komentar seperti ini di media Tiongkok, bagaimana sih respon di Indonesia? Jadi pemirsa, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ini berpesan untuk bagi pendukung timnas Indonesia supaya nggak panik. Marcelina jangan panik ya, kata PSSI jangan panik. Karena Arya meminta agar pecinta sepak bola tanah air harus bersatu saat ada beberapa pihak yang ingin memecah belah konsentrasi timnas Indonesia. Mungkin ini strategi calon lawan juga ya, bagaimana bisa menimbulkan kontroversi, jangan sampai ini terpancing timnas Indonesia. Dan selain kontroversi ini pemirsa, dalam FIFA Matchday kali ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ini sudah memanggil ada 27 pemain. 27 pemain yang dipanggil ini ternyata tidak terdapat nama Justin Hubner nih. Kira-kira karena dia mengalami cedera itu tadi ya. Nah, pemirsa, Shin Tae-yong juga melakukan sedikit perubahan nih pada lini depan. Selain Ragnar Oratmongun, ini Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand, Shin Tae-yong memasukkan nama pemain Persebaya Malik Rizaldi. Oke, jadi untuk memperkuat serangan-serangan Indonesia nanti ya pemirsa, kita lihat ini adalah profil dari Malik Rizaldi, pemain berusia 27 tahun ya dari klub Persebaya, dan juga untuk statistik pertandingannya ini sudah 4 kali bertanding bersama dengan timnas dan juga sudah mencetak sebanyak 2 gol. Nah, pemirsa, moncernya Rizaldi bersama baju hijau membuat dirinya menjadi salah satu pilihan pelatih Shin Tae-yong di lini depan. Jadi sejauh ini pemain berusia 27 tahun ini telah mencetak 2 gol dari 4 laga di Liga 1. Di Liga 1. Baik. Dan pemirsa, kalau bicara soal posisi Indonesia saat ini, klasemen sementara di grup C yang akan berlaga menghadapi Bahrain pada 10 Oktober di Riva Bahrain nanti. Sementara laga melawan Tiongkok akan berlangsung pada 15 Oktober di Qingdao. Nah, posisinya memang pelatih Shin Tae-yong yang menargetkan agar Indonesia bisa menang di 2 pertandingan ini supaya nanti bisa berada di setidaknya 3 posisi teratas supaya nantinya bisa lolos dari klasemen atau kualifikasi grup C ini. Oke, jadi kita akan nantikan ya bagaimana Bahrain versus Indonesia yang akan berlangsung di Bahrain National Stadium ini pada Kamis 10 Oktober 2024 nih pemirsa, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan karena ya pemirsa, dalam catatannya Indonesia dan Bahrain ini sudah berhadapan 7 kali di semua ajang dan hasilnya memang Indonesia menang 2 kali, 2 kali imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Oke, berarti memang bukan lawan yang dapat diremehkan gitu ya. Ada kelebihan-kelebihannya juga. Bahrain sudah punya pengalaman. Ya, tentunya strategi yang akan diterapkan oleh pelatih Shin ini bisa efektif begitu ya. Betul sekali. Dan kalau kita throwback lagi nih pemirsa ke belakang, Indonesia memang pernah menang pada pertemuan pertama dengan Bahrain. Ini tapi memang sudah lama nih, di 1980. Ini di ajang President Cup di Korea Selatan. Ini 3-2 atas Bahrain saat itu ya, 1980. Kemudian ada kemenangan kedua Indonesia atas Bahrain. Ini waktu Piala Asia 2007 di Jakarta. Ini Indonesia menangnya 2-1. Kemudian lagi nih pertandingan terakhir Indonesia tapi kalah telak 0-10 dari Bahrain nih, Marcelina. Ini pada tahun 2012 yang mana timnas Indonesia tidak mampu membawa skuad terbaik karena ada dualisme federasi saat itu. Oke, saat ini dengan kondisi yang sudah lebih stabil ya, mudah-mudahan di dunia sepak bola tanah air bisa menghasilkan yang sesuai dengan harapan, lolos kualifikasi ya. Ini bisa menjadi satu rekor baru lagi nih untuk Indonesia masuk dalam Piala Dunia. Dan kita juga sebagai pendukung timnas Indonesia tadi sudah disampaikan oleh PSSI jangan sampai terpecah belah dan kita harus mendukung, jangan ada tuh terkecoh dengan informasi naturalisasinya tidak bisa diakui. Nanti hasilnya tidak sah karena tadi Marcel juga menyampaikan sebetulnya FIFA sudah tahu juga. Ya, sudah disetujui begitu ya. Oke pemirsa, kalau begitu kita terus doakan kiprah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.